Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sumiler. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita misteri tentang akibat pasang susuk. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen karir saya naik, Mbah. Pinta Sekar kepada Kardi. Akhirnya dia berkunjung untuk meminta bantuan sang dukun. Suara parau itu menggema seisi ruangan praktek sang dukun, yaitu Kardi. Ada yang berbeda dari suara Sekar. Suaranya tidak sebagus sebelumnya. Sekar adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur 30 tahun. Kecantikan parasnya yang alami memang selalu menyihir siapapun yang bertemu dengannya, terlebih ketika Sekar berada di atas panggung. Sepeninggal Yani tidak ada perubahan yang berarti bagi grup Mekar Ayu. Grup tembang itu tetap dalam performa terbaiknya. Semua itu tidak lepas dari peran Sekar yang semakin menonjol. Sekar adalah seorang single parent. Dia menghidupi satu anaknya yang sudah menginjak kelas 4 SD. Yuda namanya. Yuda ditinggal oleh ayahnya ketika dia masih kelas 1 SD. Ayahnya mendapat serangan jantung di sebuah toko ketika dia akan membelikan Yuda mainan kesukaannya. Sepeninggal suaminya, Sekar banting tulang untuk menghidupi sang buah hati. Menjadi buruh jahit sudah ia jalankan sebelum akhirnya menjadi bagian dari Mekar Ayu. Karena menyanyi khususnya nyinden adalah kepiawaian Sekar. Beberapa genre musik sudah Sekar kuasai, bukan hanya genre tradisional, akan tetapi genre seperti pop dan dangdut sudah Sekar kuasai. Mah, Aa berangkat sekolah ya. Suara mungil Yuda berpamitan kepada Sekar. "Ya, hati-hati ya, A," jawab Sekar, berharap kelak anaknya menjadi seorang yang berhasil. "Ini bekalnya, A." Sekar memberikan Yuda uang jajan. Langkah kaki malaikat kecil Sekar pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu di sekolahnya. Yuda adalah satu-satunya harapan Sekar untuk tetap menjalani hidup. Tepat di depan rumah Sekar terdapat toko elektronik milik kakak Sekar, Wandi. Sepulang sekolah, Yuda selalu main di toko uaknya itu. Wandi sudah menganggap Yuda seperti anak sendiri. Suatu hari salah satu tetangga Sekar ada yang meninggal dunia. Ketika itu Yuda sedang berada di toko. Seperti biasa, ketika ada rombongan pengantar jenazah yang hendak ke makam melewati toko, Wandi keluar untuk melihat kondisi. Otomatis Yuda pun mengikuti Wandi keluar toko. Melihat keranda yang digotong oleh warga, Yuda menepuk tangan Wandi lalu berkata, Wak, kalau Yuda ada di dalam sana, dianterin banyak orang kayak gitu gimana ya?" Sambil menunjuk ke arah keranda, Yuda mengucapkan perkataan yang membuat Wandi kaget. "Hush, jangan ngaco kamu. Udah masuk toko sana." Wandi sedikit menghentak. Teringat perkataan Yuda yang spontan ketika melihat keranda. Ia lantas melaporkannya kepada Sekar. Ketika Sekar menghampiri toko untuk menjemput Yuda pulang, karena hari sudah sore. "Sekar, anak kamu tuh tadi ngomong yang enggak-enggak," kata Wandi. "Ngomong apa, Kang?" tanya Sekar. "Tadi dia ngomong sambil nunjuk keranda. Katanya, Wah, kalau Yuda ada di sana, dianterin banyak orang gimana ya?" jawab Wandi. Sekar menoleh sedikit ke arah Yuda yang sedang melamun, melihat ke arah luar toko. "Ah, itu mah iseng aja mungkin, Kang," ucap Sekar menenangkan Wandi.
Ya udah, Aa ikut mama Gi, mandi dulu sana, pinta Wandi kepada Yuda. Yuda akhirnya pulang. Wandi masih terngiang dengan apa yang diucapkan Yuda tadi siang. Dalam benaknya mungkin akan terjadi hal yang tidak beres. Tapi setelah dipikir-pikir, omongan Sekar ada benarnya juga. Mungkin itu hanyalah keisengan anak-anak belaka. Langit sudah gelap dan malam pun semakin larut. Mendung menyelimuti udara malam itu. Hening, sunyi, sepi, seakan menjadi tanda akan terjadinya hal yang menyayat hati. Sekar menanyakan kepada Yuda, mengapa ia bisa berkata aneh tadi siang. Tadi siang, kenapa kamu ngomong kayak gitu, nak? Tanya Sekar. Yuda pengen tahu aja rasanya, mah. Jawabnya. Yuda melanjutkan ucapannya. Kalau Yuda ada di dalam keranda itu, Mama ikut nganter enggak? Sekar tersentak kaget mendengar apa yang ditanyakan Yuda. Lantas ia menghentikan pembicaraan, kemudian menyuruh anaknya itu untuk tidur. Udah, Mama nggak mau dengar lagi, tidur sana, ucap Sekar sembari sedikit membedak Yuda. Yuda hanya menurut apa kata ibunya. Dia lantas tidur, sementara Sekar masih melamuni apa yang terjadi pada Yuda. Jarang-jarang dia seperti itu. Masih dalam lamunannya, tak terasa Sekar pun akhirnya tertidur. Keesokan paginya, awan mendung masih betah berada di langit kala itu. Seakan-akan berkabung dengan keadaan. Hari itu hari Minggu. Biasanya Sekar mengajak Yuda main ke salah satu pusat perbelanjaan. Namun melihat kondisi langit yang mendung, Sekar pun mengurungkan niatnya. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia pun menghampiri toko Wandi di seberang jalan dengan mengajak Yuda. Seperti biasa, Yuda langsung masuk ke dalam toko dan menghampiri etalase toko dari dalam. Sementara Sekar memilih berada di luar, duduk di sebuah kursi panjang yang dikhususkan untuk pelanggan yang antri. Wandi sedang melayani pelanggan yang membeli peralatan elektroniknya. Karena pelanggan meminta barang yang tidak ada di etalase, Wandi pun terpaksa harus mengambil barang itu ke belakang toko, yang jaraknya agak lumayan. Ketika Wandi berada di belakang toko, entah kenapa Yuda sudah berdiri dengan obeng di tangannya. Entah iseng atau penasaran, dia menancapkan obeng itu ke lubang terminal listrik yang ada di atas etalase toko. Dan naas, posisi pegangannya bukan tepat pada gagang obeng, akan tetapi berada pada batang besi obeng tersebut. Yuda tersetrum. Bukannya ia lepas, pegangannya malah makin kuat, seakan kaku dibuatnya. Sekar yang melihat itu terkejut, lalu berusaha menyelamatkan Yuda. Dan salahnya Sekar malah memegang tangan Yuda secara langsung. Alhasil Sekar malah ikut tersetrum. Keduanya lantas pingsan dan tak sadarkan diri. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Pelanggan toko yang dari tadi hanya bisa diam terpaku melihat kejadian itu. Akhirnya berteriak meminta pertolongan. Wandi pun bergegas ke depan toko untuk melihat apa yang terjadi. Melihat keponakan dan adiknya terkapar, ia lantas mengantarkan keduanya ke rumah sakit. Masih ada nafas dari keduanya, meskipun lemah. Wandi cemas, perasaannya campur aduk. Ia kembali terngiang perkataan Yuda. Kalau Yuda ada di dalam sana, gimana ya? Tak terasa air matanya berlinang. Ia tidak mau keponakan yang sudah dia anggap sebagai anak sendiri itu meninggal mengenaskan. Sesampainya di rumah sakit,
Yuda dan Sekar bergegas dibawa ke UGD untuk ditindak lebih lanjut. Wandi hanya berharap nyawa mereka berdua terselamatkan. Suara monitor menunjukkan detak jantung Yuda yang semakin melemah. Yuda koma. Kabel sudah dipasangi di berbagai bagian tubuhnya. 70% tubuhnya mengalami luka bakar. Di ruangan lain, Sekar masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia hanya menerima sedikit luka bakar di tangannya. Dia hanya pingsan biasa, dan ritme napasnya normal. Keadaan itu membawa Sekar seperti ke alam mimpi. Dia berada di daerah yang luas, dan di depannya terdapat danau yang indah. Sekar memicingkan matanya, melihat ke arah danau itu. Di sana terdapat perahu, dan seperti ada sosok yang ia kenali. Yuda, ya, betul, itu adalah Yuda. Dia sedang duduk di pinggiran danau, tak jauh dari perahu itu, sambil melingkarkan tangannya ke kedua lututnya. Sekar menghampiri Yuda dengan sedikit berlari. "Yuda, kamu baik-baik aja? Alhamdulillah," ucap Sekar, mengekspresikan rasa syukurnya. Lantas dia memeluk Yuda dengan erat. Yuda tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, menandakan kebahagiaan bisa melihat ibunya. "Maafin Yuda ya, Mah. Yuda suka bikin Mamah kesel," ucap Yuda dalam senyumnya. Mendengar perkataan itu, air mata haru Sekar tak bisa terbendung. "Iya, udah Mama maafin, dan selalu Mama maafin," ucap Sekar dalam tangisnya. "Mama jangan nangis, nanti kalau nangis cantiknya hilang dong." Yuda berkata begitu sambil melepaskan pelukan Sekar. Rayuan Yuda membuat Sekar seketika tersenyum dalam tangisnya. "Yuda mau naik perahu dulu ya, Mah. Yuda mau nyusul ayah. Ayah udah nungguin Yuda di seberang danau ini," lanjut Yuda. "Mama gak boleh ikut?" tanya Sekar. "Mama di sini dulu aja. Biar Yuda dulu aja yang kesana nemuin ayah." Yuda pun melangkah menuju perahu itu. Langkah Yuda terhenti dan ia menoleh ke arah Sekar, seakan ada yang terlupa. "Oh iya, Mah, lupa. Tadi ayah titip salam buat Mama. Katanya ayah sayang banget sama Mama. Yuda juga sayang sama Mama." Yuda melanjutkan langkahnya untuk sampai ke perahu itu dan menaikinya. "Yuda, Yuda jangan pergi, Yuda," teriak Sekar yang ingin mengadang Yuda. Yuda kembali menoleh kepada Sekar, hanya dengan senyuman manis dan lambaian tangannya menandakan perpisahan. Sekar berlari ke arah danau untuk meraih perahu itu. Tapi perahu itu semakin menjauh, dan Sekar pun tidak dapat menjangkaunya lagi, karena air yang semakin dalam. Sekar menangis sejadi-jadinya. Ia meneriaki nama Yuda, sehingga membangunkannya dari keadaan tak sadar di ruangan rumah sakit. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin muncul dari dahinya. Sekar lantas teringat dengan Yuda. Kebetulan Wandi, kakaknya, ada di samping Sekar, dan tanpa menunggu lama, Sekar langsung menanyakan keadaan Yuda. Belum selesai Sekar mengucapkan kata tanya, pintu ruangan rawat dibuka oleh tim dokter yang menangani Yuda. "Pak Wandi," ucap salah satu dokter yang memberi isyarat kepada Wandi untuk menghampirinya. Wandi menoleh kepada Sekar. "Bentar ya." Wandi menghampiri tim dokter yang berkunjung ke kamar tempat Sekar dirawat. "Maaf Pak, pasien atas nama Yuda tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal dunia. Jenazah akan kami bawa ke kamar jenazah untuk ditindaklanjuti," terang salah satu dokter yang membuat Wandi terkejut.
keterkejutan dan rasa sedih yang ia dapatkan. Sedikit ia tahan, karena melihat Sekar yang baru saja siuman. Iya dok, makasih ya dok. Nanti semua administrasi sampai kepulangan jenazah ke rumah, saya yang urus, bisik Wandi. Tim dokter meninggalkan Wandi dan Sekar di ruang rawat. Wandi tertunduk lesu, duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Perasaan campur aduk itu. Berusaha ia tahan, namun tidak bisa. Seketika Wandi terngiang kata-kata Yuda ketika melihat keranda. Benar itu adalah firasat dari Yuda, kalau dia akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tangisannya tak terbendung. Sekar yang masih ada di atas ranjang, seakan mengetahui maksud dari tangisan Wandi. Sekar mengetahui itu dari firasat yang ia dapat dari mimpinya ketika berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Yuda meninggal, Kang. Tanya Sekar dengan napasnya yang semakin memburu. Sekar teriak histeris hingga tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia menarik selang infusan sampai tercabut, lalu berlari ke arah luar ruangan. Wandi yang berada di dekat pintu keluar menahan Sekar untuk menyabarkannya. Sekar meronta tak karuan. Ia sangat terpukul, ditinggal anak semata wayangnya. Dalam pelukan Wandi, Sekar pingsan. Ia lalu dibawa ke atas ranjang untuk diistirahatkan. Singkat cerita, Sekar pun akhirnya tersadar dan memanggil-manggil nama Yuda dengan tatapan kosong dan air mata yang terus berlinang. Karena tidak ada luka serius, akhirnya Sekar diperbolehkan pulang oleh dokter yang menanganinya. Semua administrasi rumah sakit sudah ditanggung oleh Wandi. Ia lalu membawa Sekar ke dalam mobil ambulan, tempat di mana tergeletak jasad anak semata wayangnya. Ketika pintu belakang ambulans dibuka, Sekar melihat keranda berisikan satu jasad yang ukurannya tak asing baginya. Penutup keranda itu dibuka oleh Sekar, diiringi isak tangisnya. Ia melihat wajah Yuda yang sudah menghitam. Spontan Sekar berteriak sejadi-jadinya. Wandi kembali merangkul Sekar dan lagi-lagi Sekar pun pingsan karena tak mampu menahan kesedihannya yang mendalam. Jenazah sudah berada di rumah untuk segera dilanjutkan prosesi pemulasaran jenazah. Wandi membopong Sekar ke kamar untuk ditidurkan di atas ranjang. Tetangga yang ada di sekitar rumah ramai berdatangan untuk melayat dan membantu prosesi pemulasaran jenazah Yuda. Dari dalam kamar terdengar Sekar berteriak sehingga mengagetkan warga yang berdatangan. Teriakannya memekik seluruh ruangan. Sebagai kakak, Wandi terus menenangkan adiknya supaya tidak terus berlarut dalam kesedihan. Syukur alhamdulillah, akhirnya Sekar bisa ditenangkan dan sudah bisa sedikit menerima meskipun tangis masih menghiasi wajahnya. Mengetahui jenazah anaknya akan segera dimakamkan, Sekar beranjak menghampiri lemari untuk mengambil kain tudung hitam miliknya. Lalu Sekar keluar dari kamar. Wandi tak bisa menahan. Mungkin itu cara Sekar untuk terakhir kali mengucapkan kata perpisahan kepada anaknya. Tenggorokannya terasa sakit. Suara yang dikeluarkannya pun menjadi penuh serak. Efek dari teriakan-teriakan histerisnya meratapi kematian Yuda. Aku ikut ke makam, Kang, ucap Sekar kepada Wandi. Wandi hanya terdiam, seakan memberi tanda iya kepada Sekar untuk ikut ke pemakaman. Sekar, Wandi, dan bersama warga lainnya berarak pergi ke pemakaman mengantar jenazah Yuda. Ketika melihat prosesi pemakaman Yuda, Sekar terduduk lemas, tak kuat melihat tubuh anaknya dimasukkan ke liang lahat. Tenang di sana ya, A. Salam ke ayah di sana. Mama selalu sayang kalian.
Suara purau itu terdengar keluar dari mulut Sekar. Air matanya mengucur deras, tangisannya tak terbendung lagi. Singkat cerita, 7 hari sudah Yuda meninggalkan Sekar. Kini ia hidup sendiri, hanya ditemani sepi di rumahnya. Nasib Mekar Ayu seakan ditelantarkan oleh Sekar, karena hanya dialah sinden yang menjadi pendongkrak penampilan Mekar Ayu. Di sisi lain, Epul tak tinggal diam. Dia terus memutar otak untuk mencari pengganti sementara bagi Sekar, dan kedepannya ia akan memproyeksikan sinden itu sebagai asisten Sekar jika Sekar sudah pulih dari keadaannya. Keputusan yang terkesan buru-buru membuat Ipul harus mendapatkan sinden dengan suara yang standar saja. Sebut saja namanya Rumi. Rumilah yang mengisi kekosongan Sekar di Mekar Ayu. Kondisi Sekar masih memprihatinkan. Tenggorokannya yang sakit tak kunjung menghilang. Suaranya tak seindah dulu, dan ia khawatir karirnya akan merosot tajam jika Epul dan penonton lainnya mengetahui kondisi suara Sekar yang seperti mengalami gangguan parah pada pita suaranya karena dipaksa untuk berteriak keras ketika meratapi Yuda. Dibayang-bayangi ketakutan karirnya yang akan merosot. Entah mengapa Sekar teringat kepada Kadi, sang dukun yang menolong Yani beberapa bulan yang lalu. Ia tahu keberadaan Kadi dari instingnya, karena memang tidak ada dukun lain di kampung itu selain Kardi. Dan Sekar tahu Yani memakai susuk ketika itu, juga karena instingnya yang kuat berkata kalau Yani pasti memakai susuk, dan Yani pasti meminta pertolongan Kardi untuk memakaikan susuknya. Hanya saja ketika itu Sekar memilih untuk diam. Akhirnya dengan berangkat sendirian ke rumah Kadi, Sekar mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki suaranya melalui jasa ilmu hitam, dan lebih murah menjadi alasan Sekar menemui Kadi dibanding harus pergi ke rumah sakit yang ujung-ujungnya akan berakhir operasi. Sekar dihadapkan dengan beberapa pilihan, di antaranya pertama dengan tirakat yang mengharuskan Sekar untuk laku tirakat 7 hari, mencari 7 makam baru setiap harinya dari pemakaman yang berbeda. Sekar harus mengambil tanah dari 7 makam itu sambil merapalkan mantra yang sudah diberi oleh Kadi, lalu dikumpulkan dan dimakan pada hari ketujuhnya, tepat di malam hari jam 12, tanpa nasi dan lauk paku, murni tanah yang harus ia makan. Yang kedua, Sekar harus mencari darah bayi baru lahir untuk kemudian ia minum mentah-mentah, dan ia harus melakukan itu selama 41 hari lamanya. Ketiga, mungkin ini pilihan paling mudah bagi Sekar, karena dia hanya cukup selalu membawa sebuah keris kemanapun ia pergi, yang sebelumnya sudah dibacakan mantra oleh Kadi, dan akan dibacakan mantra tambahan oleh Sekar sendiri pada malam Jumat Kliwon yang akan datang. Kardi bilang di dalam keris itu terdapat arwah seorang penyanyi. Sekar tidak menyadari kalau yang dimaksud oleh Kardi itu adalah Yani. Dan benar saja, Sekar lebih memilih pilihan yang ketiga dibandingkan yang lainnya. Ia tak sanggup makan tanah, apalagi minum darah. Selama khasiatnya sama untuk memperbaiki suara, Sekar lebih memilih untuk membawa keris yang ditawarkan Kardi setiap kali manggung. Proses memberi mahar selesai. Keris dibaca-bacakan sesuatu oleh Kardi sebelum diberikan kepada Sekar. Mantra khas pun sudah Sekar hafalkan sebagai ajian khusus untuk menyembuhkan suara yang berubah. Sesampainya di rumah, Sekar meletakkan keris itu di dalam laci. Ia menunggu malam Jumat Kliwon yang akan datang besok malam.
Dengan perasaan yakin, Sekar mematikan lampu kamar, duduk bersila sambil mengacungkan kerisnya ke langit dengan kedua tangannya, lalu membacakan mantra yang diberikan oleh Kardi. Sesuai petunjuk dari Kardi, mantra itu harus dibaca 3 kali. Dan Kardi berpesan, siapapun yang membaca mantra itu 3 kali, maka sosok menyeramkan itu akan hadir dalam mimpi atau kenyataan. Setelah Sekar membaca mantra pemanggilan itu, Sekar melanjutkan membacakan mantranya. Mantra yang selanjutnya ini dimaksudkan untuk mengikat maksud Sekar dengan penghuni keris itu. Mantra itu diucapkan Sekar beberapa kali, sampai akhirnya Sekar merasakan ada perubahan pada suaranya. Sekar merasa suaranya sudah kembali baik, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Sekar merasa sangat senang, karena dengan begitu, karirnya akan terselamatkan. Dan ia memantapkan diri untuk menghubungi Epul, untuk mengabarkan kalau kondisinya sudah pulih. Keris itu Sekar simpan baik-baik di dalam lemarinya, karena dari petunjuk yang diberikan oleh Kardi, keris itu tidak boleh jauh-jauh dari Sekar, atau suaranya akan kembali menjadi serak parah dan tak karuan. Epul yang mendengar kabar baik kalau keadaan Sekar sudah pulih, merasa bahagia, dan posisi Rumi akhirnya dirubah. Yang awalnya sinden utama, sekarang ia menjadi asisten sinden untuk Sekar. Mekar Ayu kembali manggung ke beberapa daerah. Epul sang pemilik Mekar Ayu bahagia dengan kembalinya Sekar setelah keterpurukannya. Ada yang aneh dari suara Sekar ketika bernyanyi. Suaranya memang bagus, akan tetapi Epul seperti mengenali suara itu. Epul merasa kalau itu adalah suara Yani. Ya, betul. Epul masih ingat benar kalau itu seperti suara Yani. Tak ingin berlarut dalam prasangka, Epul hanya menikmatinya, karena yang penting Sekar bisa kembali, dan yang mengundang maupun penonton tidak merasa kecewa. Berbulan-bulan lamanya, Sekar menjalani profesi itu dengan baik. Ia sangat pintar menyembunyikan keris yang ia dapat dari Kadi, sehingga orang-orang sekitar tidak menyadari kalau Sekar telah bersekutu dengan jin. Suatu ketika, seorang pemuda terkesima dengan kecantikan dan bagusnya suara Sekar. Pemuda itu lantas mendekati Sekar dan berniat untuk menikahinya. Status janda tidak berpengaruh apa-apa bagi pemuda itu. Seakan dia sudah tergila-gila dengan Sekar, tanpa melihat status apapun. Pemuda yang ingin menikahi Sekar, yang juga adalah teman SD Yani, yang kini telah bekerja sebagai karyawan tetap di tempat ia bekerja. Karena melihat keseriusan Dodi, Sekar menerima pinangan Dodi, sehingga mereka berdua akhirnya menikah. Sekar tidak melihat umur Dodi, walaupun lebih muda darinya. Wandi, kakak Sekar, bahagia melihat adiknya bisa move on dari keadaan yang membuatnya sempat terpuruk, ditinggal oleh suami dan anaknya. Setelah mereka berdua menikah, Sekar pindah ke rumah Dodi. Tak lupa dia selalu membawa kerisnya kemanapun ia pergi, karena khawatir suaranya akan kembali menjadi jelek. Sekar pintar menyembunyikan itu. Ia sembunyikan keris itu di dalam wadah kosmetik miliknya, yang mana Dodi tidak akan pernah memeriksa apa yang ada di dalamnya. Sekar dan Dodi menjalani rumah tangga dengan baik, sampai akhirnya keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu, yang diberi nama Yuda. Ya, Sekar tidak akan pernah lupa dengan anaknya yang meninggal di rumah sakit akibat tersetrum, sehingga ia namai anaknya hasil buah cintanya dengan Dodi
dengan nama yang sama, yaitu Yuda. Sekar masih termasuk bagian dari Mekar Ayu. Meski kesibukannya bertambah, Sekar tidak pernah mengeluh karena ia ingin mencari penghasilan tambahan. Dan dengan keputusan Sekar masih menjadi sinden di Mekar Ayu, itu pun Dodi merestuinya. Sampai akhirnya Dodi harus menetap di Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Sementara Sekar harus merelakan dirinya keluar dari Mekar Ayu dan posisinya digantikan oleh Rumi. Dalam perjalanan menuju Indramayu, Sekar mendapat masalah baru. Ia harus kehilangan keris yang ia pakai untuk mengobati suaranya. Ketika sedang memeriksa wadah kosmetiknya, tempat ia biasa menaruh keris itu, wadah kosmetik itu raib tanpa jejak. Masa iya aku lupa sih? Aduh, gimana nih kalau suaraku nanti jadi jelek lagi? Dalam benak Sekar, ia panik. Tapi ia coba tutupi karena tidak mau ketahuan oleh Dodi. "Kenapa sayang?" tanya Dodi yang melihat gerak-gerik aneh dari Sekar. "Gak apa-apa kok, Yang," ucap Sekar. Aneh, suaranya masih tetap bagus. Padahal keris itu sudah hilang dan entah kemana. Tapi itu hanya sementara. Sesampainya di Indramayu dan hendak turun dari mobil, suaranya berubah. Suaranya kering dan serak, ditambah rasa sakit yang terasa sangat mengganggu bagi Sekar. Ditambah rasa sakit yang terasa sangat mengganggu bagi Sekar. Suara itu lebih buruk dibanding suaranya dulu sebelum datang meminta bantuan Kardi. "Yang, suara kamu kenapa?" Dodi panik ketika mendengar istrinya bicara. Sekar berkata meskipun berat, "Sakit," sambil memegang tenggorokannya dan mengeringitkan dahinya, menandakan bahwa ia merasakan sakit yang luar biasa. Sambil memegang tenggorokannya dan mengeringitkan dahinya, menandakan bahwa ia merasakan sakit yang luar biasa. Iya, nanti habis semua barang dimasukin ke rumah, kita ke dokter ya. Kita periksa tenggorokan kamu," ucap Dodi yang khawatir akan keadaan istrinya. Pita suara istri bapak ini rusak. Dari gejala yang ada, rusaknya ini parah dan sudah lama. Kemungkinan istri bapak ini pernah berteriak berlebihan dalam waktu yang lama, terang dokter yang memeriksa Sekar. Dodi melirik sedikit ke arah istrinya yang sedang menahan sakit. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, rusaknya sudah lama. Teriak berlebihan. Kapan? Dodi simpan pertanyaan itu dalam hatinya dan akan ia tanyakan ketika Sekar sembuh sepenuhnya. Dokter memberi Sekar obat dan memintanya untuk mengistirahatkan suaranya supaya tidak terjadi hal yang lebih parah dari kondisi Sekar saat ini. Siang itu berlalu. Sekar lekas meminum obat itu dan mengistirahatkan suaranya. Dodi mengerti keadaan istrinya. Ia selalu support untuk kesembuhan Sekar. Namun ada yang masih mengganjal di hati Dodi, yaitu selama ia kenal Sekar. Dari awal ia tahu ketika melihat Sekar di panggung, ia tidak pernah melihat, bahkan mendengar kabar kalau Sekar suka berteriak-teriak berlebihan. Bahkan pekerjaan Sekar waktu itu jauh dari memaksakan untuk berteriak berlebihan. Tak pikir panjang, Dodi dan Sekar memutuskan untuk tidur tepat pukul 10 malam setelah menunggu Yuda, bayi kecil buah hati mereka, tertidur pulas. Dodi terbangun karena mendengar suara sinden
yang menggema di seluruh ruangan kamar. Suara itu dikenalnya. Itu adalah suara Yani. Dodi lalu melihat ke samping ranjang. Ia hanya melihat Yuda yang sedang tertidur pulas di sana. Dan Sekar sudah berada duduk di depan meja riasnya dengan kondisi rambut yang sudah menjuntai acak-acakan. Sayang, sayang. Dodi mencoba memanggil Sekar, namun ia tetap terpaku melihat ke arah cermin di meja rias itu, sambil bibirnya terus melantunkan lagu. Menurut kepercayaan orang Sunda, lagu yang sedang dinyanyikan Sekar itu adalah lagu pemanggilan arwah-arwah yang kendayangan. Setelah melihat keadaan Sekar seperti itu, Dodi akhirnya tersadar bahwa Sekar tengah kerasukan Yani. Yani, kenapa kamu masuk ke tubuh istriku? Tanya Dodi. Sosok Yani yang berada dalam tubuh Sekar lantas menoleh perlahan ke arah Dodi yang berada di sampingnya. Namun seketika itu juga Sekar pingsan. Dodi menangkap tubuh istrinya yang lemas, lalu ia membawanya ke atas ranjang. Dodi semakin terheran dengan istrinya. Mengapa Yani bisa masuk ke tubuh Sekar? Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Dodi bekerja sementara Sekar mengurus Yuda di rumah. Sebelum kerja, Dodi sempat menanyakan kejadian semalam kepada Sekar. Namun ia menjawab dengan mengisyaratkan bahwa dia tidak tahu kejadian itu. Dodi yang berharap pertanyaannya itu dijawab dengan kata-kata, ternyata hanya dijawab dengan isyarat. Ia menandakan kalau suara Sekar masih belum sembuh. Dodi mengerti akan hal itu, namun masih ada kebingungan di dalam hatinya. Suara yang keluar dari mulut Sekar semalam adalah benar-benar suara Yani. Di rumah bertipe 36 itu, Sekar sendiri yang mengurus Yuda kecil. Dari mulai memandikan, ganti popok, menyusui, sekaligus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti memasak dan membersihkan lantai. Di rumah itu baru satu kamar yang dipakai, sementara satu kamar lainnya dipakai untuk menyimpan barang-barang. Di ruang tengah terlihat lemari baju berbahan kayu jati yang disimpan tepat di samping meja televisi. Lemari itu berukuran sedang. Masih ada ruang untuk mencapai ke plafon rumah, seukuran duduknya orang dewasa. Pagi itu setelah menyusui Yuda, Sekar bergegas untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya. Dan yang pertama akan dikerjakan Sekar adalah membersihkan lantai. Sekar memulai membersihkan lantai dari belakang rumah, tempat untuk menjemur pakaian ke depan. Ketika asik mengepel itu, dikagetkan dengan suara barang terjatuh dari gudang. Terdengar banyak barang-barang yang terjatuh. Sekar lantas menyandarkan alat pelnya ke dinding. Sekar membuka pintu gudang, dan dia melihat ada barang yang terjatuh. Semua ada dalam posisinya masing-masing. Tapi jelas, tadi Sekar mendengar suara barang terjatuh. Sekar menutupi lagi pintu gudang itu. Terdengar suara orang batuk ketika pintu gudang itu tertutup. Sekar yang terkejut lalu membuka lagi pintu gudang, dan dia tidak mendapatkan siapapun di sana. Sekar mulai mempunyai perasaan yang aneh. Dia menyangka kalau itu adalah rumah angker yang memang diberikan oleh perusahaan tempat Dodi bekerja, yang awalnya sudah lama tak berpenghuni. Di kantornya, Dodi mencurahkan apa yang dialami istrinya semalam kepada seorang temannya
yang memang dikenal juga sebagai ahli spiritual. Lutfi namanya. Teman sekantor Dodi yang juga dijadikan Dodi sebagai tempat curhat atau sharing seputar bahasan spiritual. Setelah tragedi Dodi diganggu oleh Yani dulu. Itulah mengapa semalam Dodi berhasil mengatasi ketakutannya ketika Sekar dirasuki arwah Yani. Vi, ada yang aneh dari istri gue. Kemarin waktu pindahan dari kampung, awalnya baik-baik saja. Tapi pas udah sampai rumah, suaranya mendadak serak, kayak nenek-nenek. Emang sih gue bawa ke dokter buat dicek. Hasilnya emang ada luka di pita suaranya. Kata dokter, istri gue pernah teriak berlebihan dalam waktu yang lama. Tapi aneh deh, selama gue kenal, dan dari awal gue tahu banget dia, perasaan suaranya baik-baik aja. Apalagi semalam dia kerasukan arwah teman SD gue, si Yani, yang gue ceritain ke elo dulu. Keluh Dodi kepada Lutfi. Mendengar keluhan Dodi, Lutfi memperhatikannya, seakan menerawang apa yang terjadi pada Dodi. Gue rasa si Yani ini ngikutin bini lu di tengah perjalanan kalian ke sini. Intinya si Yani ini bermasalah, sampai-sampai dia balik lagi ke bini lu, yang sebelumnya dia tinggal di barang yang selalu dibawa istri lu. Terang Lutfi. Nanti malam pasti dia muncul lagi. Lanjut Lutfi. Mendengar penjelasan dari Lutfi, Dodi hanya ingat barang yang selalu Sekar bawa adalah sebuah wadah kosmetik yang ia pun jarang memeriksanya. Wadah kosmetik itu maksud lo? Tanya Dodi. Barang yang ada di dalamnya, di sana Yani awalnya tinggal, jawab Lutfi dengan singkat. Dodi semakin dibuat bingung oleh keadaan. Ternyata masih banyak hal terpendam yang belum ia ketahui tentang Sekar. Bukannya emosi karena disembunyikan hal yang menurutnya penting. Dodi malah merasa kasihan kepada Sekar. Dia ingin terus menjaga Sekar dan mensupport Sekar sampai benar-benar sembuh. Singkat cerita, Dodi pun pulang. Sepulang dari kantor, ia mencium kening istrinya. Tak ada marah sedikit pun dari Dodi kepada istrinya. Dalam hatinya, hanya ada kasih sayang yang besar kepada Sekar. Tapi tetap, Dodi akan menunggu saat malam nanti, ketika Yani merasuki Sekar. Kalau memungkinkan, dia akan bertanya pada Yani apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua informasi ia dapatkan, Dodi berencana untuk membuang paksa Yani dari tubuh Sekar. Kalau perlu ia akan meminta bantuan temannya, Lutfi, untuk membakar iblis yang menyerupai Yani itu. Malam semakin larut. Dodi menunggu-nunggu saat Yani datang. Malam itu dia berpura-pura tidur untuk melihat Sekar kerasukan. Setelah Yuda tertidur, Sekar pun tertidur pulas. Tepat pukul 12 malam, tubuh Sekar mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak seakan-akan hampir keluar dari kelopaknya. Tatapannya kosong, rambutnya menjuntai. Ia terbangun seketika dalam posisi duduk. Dodi melihat kengerian itu dari matanya yang sedikit ia pejamkan. Mulut Sekar perlahan terbuka dan melantunkan kidung. Suara seraknya hilang dan berganti dengan suara Yani. Dodi masih memperhatikan kejadian itu. Perlahan, kepala Sekar menoleh ke arah Dodi dengan tatapan kosongnya. Tak lama Sekar lalu menoleh ke arah meja rias yang berada tepat di samping kirinya. Dia bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Lantas Sekar duduk di kursi
dan menghadap ke cermin meja rias itu. Tangannya seperti merogoh sesuatu yang ada di dalam laci meja. Dia mengambil gunting dan memegangnya, seperti akan menusuk sesuatu. Melihat apa yang terjadi, Dodi beranjak karena khawatir akan melukai Sekar. "Hei, hei, Yani, mau ngapain kamu?" teriak Dodi kepada sosok yang berada dalam tubuh Sekar. Dari cermin terlihat senyuman menyeringai dari Sekar. Dia lalu berbalik dengan gunting yang sudah diacungkannya ke arah Dodi. "Kardi, kamu, istrimu, semua ini gara-gara kalian," ucap Yani sambil mengacungkan gunting ke arah Dodi. "Kardi, si dukun sialan itu?" tanya Dodi dengan keringat dingin di dahinya, karena khawatir Sekar terlukai oleh Yani. Yani sepenuhnya sudah menguasai tubuh Sekar, hingga Sekar tak dapat lagi mengendalikan tubuhnya. "Iya," bentak Yani. "Terus apa salahku? Apa salah Sekar?" tanya heran Dodi. "Kamu ingat, kamu dulu pernah Belum sempat menghabiskan kata-katanya, sosok Yani itu menangis. Tubuh Sekar tersungkur. Kini ia terduduk lemas. Mengira Yani sudah keluar dari tubuh Sekar, Dodi menghampirinya. Namun belum sempat Dodi menyentuh tubuh Sekar, dia dikagetkan dengan gerakan tiba-tiba dari Sekar. "Bajingan, kalian semua bajingan," bentak Yani. Ternyata sosok itu masih berada dalam tubuh Sekar. Lantas ia mengacungkan gunting yang dipegangnya, mengisyaratkan kalau sosok iblis yang menyerupai Yani itu akan menusuk leher Sekar. Dengan cekatan Dodi menepis tangan Sekar dan membuang jauh-jauh gunting itu dari tangannya. Dodi memeluknya dan tubuh Sekar meronta. "Bajingan, akan kubunuh wanita ini sebelum aku membunuhmu," teriak sosok Yani itu. Karena tidak tahu permasalahannya dan Dodi khawatir dengan keadaan Sekar, ia lalu membacakan doa-doa yang ia dapat dari Lutfi, teman spiritualnya, untuk mengusir Yani. Iblis itu kepanasan. Sebelum ia keluar, sosok itu sesumbar akan datang lagi besok malam. Mengetahui hal itu, Dodi berencana untuk meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar jin yang mengganggu istrinya itu. Dia akan memusnahkannya karena dirasa sangat mengganggu. Dodi percaya itu bukanlah Yani, akan tetapi sosok jin yang menyerupai Yani, dan memanfaatkan rasa kekesalan yang pernah almarhumah Yani rasakan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang bermasalah dengannya. Dodi teringat masalahnya dulu dengan Yani. Ia lantas mengirimkan doa khusus kepada mendiang Yani yang asli, bukan sosok jin itu. Dia meminta maaf dan berdoa, semoga segala kesalahan yang pernah Yani perbuat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika di kantor, "Vi, entar malam lu ke rumah gue ya, bantuin gue musnahin iblis sialan itu. Semalam bini gue hampir celaka dibuatnya," pinta Dodi kepada Lutfi. "Iya, nanti kita atur strategi. Gue rasa sosok Yani ini bukan jin ecek-ecek. Agak berbahaya kalau dia nunjukin wujud aslinya. Makanya ntar lu jauhin bini lu dari anak lu." Lutfi menyetujui permintaan Dodi dan menyarankan sebuah strategi agar rencana berjalan lancar. Singkat cerita, malam pun tiba. Lutfi sudah datang bertamu untuk melancarkan rencananya bersama Dodi memusnahkan Yani. Sementara Sekar tidak tahu maksud dari kedatangan Lutfi.
Ia mengira kalau Lutfi hanya bertamu sebentar lalu pulang. Malam semakin larut. Sekar mengisyaratkan kepada suaminya dengan isyarat bertanya, "Mengapa Lutfi belum pulang juga?" Dodi yang melihat isyarat dari Sekar itu berkata. Dodi menepuk pundak Lutfi. "Oh iya Vi, udah jam 10:30 nih Vi, lu gak dicariin bini lo?" Ucap Dodi kepada Lutfi sambil mengedipkan matanya. Mengerti apa yang dimaksudkan oleh Dodi, Lutfi berkata, "Oh iya, ini juga mau pulang Dot. Mari Mbak Sekar." Lutfi tersenyum berpamitan kepada Sekar. Dodi membisikkan sesuatu. "Lo pura-pura pulang aja, tungguin di ujung gang, dan bawa motor lo. Nanti gue kasih kode kalau bini gue udah tidur." Lutfi mengiyakan apa yang dikatakan Dodi. Lutfi membawa motornya, seakan-akan dia pulang. Padahal ia menuju ujung gang yang tak jauh dari rumah Dodi, menunggu isyarat. Singkat cerita, Sekar akhirnya tertidur. Dodi mengunci semua laci supaya ketika mereka melancarkan aksinya, barang-barang berbahaya seperti gunting tidak dapat diambil, sehingga Sekar tidak dapat dicelakai. Dodi lalu mengendap perlahan keluar rumah untuk memberi isyarat kepada Lutfi yang berada di ujung gang. Lutfi bersiap akan melancarkan aksinya. Ia tetap menyimpan motor kesayangannya itu di ujung gang. Mereka masuk dengan perlahan ke dalam rumah. Lalu Lutfi meminta anak Dodi untuk dipisahkan sementara dari ibunya. "Bawa anak lo dulu, pisahin sama ibunya, berbahaya. Jangan sampai Sekar nyadar," pinta Lutfi. Dodi menuruti apa kata Lutfi. Ia perlahan membawa Yuda untuk dibawa keluar dan ditidurkan di atas sofa. Sementara Sekar ditinggal sendiri di dalam kamar. "Kita tunggu saja, 10 menit lagi jam 12. Yani ini cuma datang tepat di jam 12, bisik Lutfi. Lutfi duduk sila tepat di pintu kamar yang Dodi kunci. Kamar itu dikunci supaya Sekar yang dirasuki Yani tidak bisa kemana-mana. Awalnya Lutfi membuat benteng gaib di sekitar kamar itu, dengan maksud sosok Yani semakin terkunci, tidak bisa kemana-mana, dan membentengi sosok Nyi Garwani supaya tidak ikut campur masuk ke dalam kamar. Nyi Garwani adalah sosok penunggu rumah yang hampir setiap hari mengganggu Sekar dan Yuda jika sedang ditinggal Dodi bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dodi berada duduk di sofa menemani Yuda, memperhatikan Lutfi yang sedang beraksi. Terdengar dari dalam kamar, Yani kembali merasuki Sekar. Dan terdengar dari dalam, meja laci seperti berusaha dibuka. Dodi yang penasaran, meninggalkan Yuda yang tertidur pulas itu di atas sofa. Dia lantas berjalan ke arah pintu kamar untuk mengintip dari lubang kunci. Lutfi masih fokus membacakan doa-doa. Dodi melihat dari balik pintu. Terlihat tubuh Sekar berbalik, lalu berjalan ke arah pintu kamar. Sosok Yani seakan mengetahui kalau di luar ada aura yang akan memusnahkannya. Lutfi menghentakan napasnya. Lalu terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar. Dodi melihat Sekar mengerang. Suara itu semakin lama, semakin berubah menjadi suara seorang nenek-nenek. Dodi tetap mengintip dari lubang pintu, memastikan apa yang terjadi. Lutfi kembali menghentakan napasnya. Dari balik pintu, Dodi melihat tubuh Sekar ambruk, menyisakan sosok mengerikan yang berdiri. Sosok itu berwujud kuntilanak hitam dengan rambut acak-acakan dan kuku jari tangan yang panjang kering menghitam. Matanya pun hitam semua. Kulit wajahnya terkelupas penuh darah.
iblis itu menunjukkan sosok aslinya. Dari keadaan duduk, Lutfi berdiri lalu mengambil posisi kuda-kuda. Tangannya membuat posisi seperti memegang bola yang ia taruh tepat di depan dadanya. Dengan satu hentakan napas, ia merapalkan doa. Ia merapatkan kedua tangannya, lalu terdengar suara seperti kertas terbakar dari dalam kamar. Baunya tercium seperti bau daging panggang. Dodi yang mengintip kejadian itu sedikit bergidik ngeri ketika sosok kuntilanak hitam terbakar habis menjadi abu. Lutfi pun menarik napas panjang dan berdiri sempurna dengan maksud mengakhiri ritualnya itu. Dodi bersyukur. Dia berterima kasih kepada Lutfi. Dodi lalu membuka pintu kamar dan menghampiri Sekar yang tergeletak lemas. Dodi membopong Sekar ke atas ranjang. Lutfi membantunya dengan membawa Yuda dari sofa lalu memberikannya kepada Dodi. Malam itu terasa panjang. Dodi bersyukur masalah tentang Yani terselesaikan. Esok harinya, Sekar terbangun. Dia merasakan pegal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dodi pun memeluknya dengan sedikit meneteskan air mata bahagia. Sekar tidak akan lagi sengsara karena diganggu oleh Yani. Singkat cerita, 2 bulan setelah kejadian itu, suara Sekar pulih sebagaimana mestinya. Seraknya sudah hilang, dia dinyatakan sembuh total. Dodi bekerja seperti biasanya, dan Sekar mengurus Yuda di rumah sendirian. Mereka menjalani hari-hari yang bahagia. Sampai suatu saat, ketika Sekar sedang mencuci baju, dia dikagetkan dengan suara tangisan Yuda dari dalam kamar. Anehnya, Yuda tidak ada, tapi suara tangisan itu menggema di seluruh ruangan. Sekar menangis sampai di mana Dodi pulang dari bekerja. Dia lalu bergegas berlari ke pintu rumah untuk memeluk Dodi sambil menangis histeris. "Kenapa? Kamu kenapa, sayang?" tanya Dodi yang panik melihat istrinya tiba-tiba memeluknya sambil menangis. Yuda anak kita hilang," terang Sekar sambil menatap nanar ke arah Dodi. Dan selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Dan kisah tentang hilangnya Yuda akan Mimin bawakan di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.